Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, dari model kerja kelompok atau investigation group, tokohnya itu dari Herbert Talon dan John Dewey. Tujuannya itu mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk berperan dalam kelompok yang menekankan keterampilan komunikasi interpersonal dan keterampilan inquiry ilmiah. Kemudian aspek-aspek pengembangan pribadi merupakan hal yang penting dari metode ini. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri itu, yang pertama ada pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini ada belajar kelompok, di mana siswa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok untuk saling berinteraksi. Kemudian yang kegiatan inti, itu ada mengemukakan lingkup materi pelajaran yang akan dipelajari, kemudian membentuk kelompok, mengemukakan tugas setiap kelompok kepada ketua kelompok atau langsung kepada semua siswa, kemudian mengemukakan peraturan dan tata tertib serta saat memulai dan mengakhiri kegiatan kerja kelompok. Kemudian ada juga mengawasi, memonitor, dan bertindak sebagai fasilitator selama siswa melakukan kerja kelompok. Kemudian terakhir ada pertemuan klasikal untuk pelaporan hasil kerja kelompok, kemudian pemberian balikan dari kelompok lain atau dari guru. Dan yang selanjutnya, Selanjutnya, silakan Saudara Afif akan membacakan materi yaitu inquiry sosial kepada Mas Afif, dimonggo. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Saya akan melanjutkan dari model inquiry sosial dari tokoh Byron Masialas. Tujuan adalah masalah sosial, pemecahan utamanya melalui inquiry ilmiah dan penalaran logis. Langkah-langkah ini yang pertama, tahap orientasi. Dalam tahap ini, guru harus mampu membangun atau mengembangkan rasa peka terhadap masalah, lalu masalah sosial yang di atas subjek yang dibahas. Selain itu juga membagi siswa ke dalam kelompok inquiry. Lalu yang kedua, tahap hipotesis. Tahap ini adalah proses pengembangan hipotesis sejelas mungkin sebagai konsekuensi dari permasalahan yang sedang diuji. Lalu yang ketiga, tahap definisi. Tahapan ini yaitu diajukan, diklarifikasi, dan didefinisikan sebagai sehingga semua kelompok siswa dapat memahami dan mengkomunikasikan permasalahan yang dibahas itu. Yang keempat, tahap eksplorasi. Tahap ini yang diajukan diperluas atau dianalisis implementasinya, asumsi-asumsinya, dan deduksi yang mungkin dilakukan dari hipotesis tersebut. Dalam hal ini, dilakukan kajian terhadap kualitas dan kekurangan hipotesis yang diuji tingkat validasinya. Yang kelima, tahap pengumpulan fakta atau bukti. Pada tahap ini, dibutuhkan untuk mendukung hipotesis sesuai dengan karakteristik hipotesisnya itu sendiri yang dalam diajukannya. Dan tahapan ini siswa dibimbing dengan cara-cara mengumpulkan bukti, lalu fakta, data yang berhubungan dengan hipotesis yang diajukan. Lalu yang keenam,
tahap generalisasi. Tahapan ini mengungkapkan penyelesaian masalah yang dipecahkan dari data-data atau bukti dan fakta yang telah dikumpulkan dan dianalisis siswa dan didorong untuk mencoba mengembangkan beberapa kesimpulan dan memilih pemecahan masalah yang paling tepat. Nah, itu penjelasan dari Saudara Afif. Selanjutnya ada penjelasan dari Saudara Askal. Silakan untuk Saudara Askal bisa menjelaskan materi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah model jurisprudensial. Di sini tokohnya National Training Library Battle, Main Donald Oliver James, dan P. Stafford. Nah, di sini tujuannya pengembangan keterampilan interpersonal dan kerja kelompok untuk mencapai kesadaran dan fleksibilitas pribadi. Didesain utama untuk melatih kemampuan mengolah informasi dan menyelesaikan isu kemasyarakatan dengan kerangka acuan atau cara berpikir. Jurisprudensi, ilmu tentang hukum manusia. Jadi di sini pengembangan keterampilan ini bisa dikatakan untuk menyelesaikan isu kelompok dengan ilmu yang tentang hukum manusia, yaitu jurisprudensi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, guru memperkenalkan kepada peserta didik materi-materi kasus dan mengkajinya. Yang kedua, peserta didik mensintesis fakta, mengaitkan dengan isu-isu umum dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang selanjutnya, peserta didik diminta mengambil sikap atau pendapat isu tersebut dalam menyatakan sikapnya. Dan yang terakhir, menggali sikap. Peserta didik lebih mendalam, upayakan peserta didik untuk mengajukan argumen logis dan rasional untuk mendukung sikap yang telah diambilnya. Dan yang terakhir, memperjelas ulang dan memperkuat terhadap sikap yang telah diambil guru, menguji atau mendiskusikan apakah argumen yang digunakan untuk mendukung sikap tersebut relevan atau valid. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Iqbal. Silakan. Ya, di sini ada model-model pembelajaran yaitu role playing atau bermain peran. Di sini ada tokohnya yaitu Venie Shevle George Shefted. Yaitu tujuannya untuk didesain untuk mengajak siswa dalam menyelidiki nilai-nilai pribadi dan sosial melalui tingkah laku mereka sendiri dan nilai-nilai yang menjadi sumber dari penyelidikan itu. Di sini ada langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama yaitu persiapan atau pemanasan. Teknik role playing diawali dengan persiapan di mana guru memperkenalkan siswa pada permasalahan atau sebuah kasus yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Permasalahan atau kasus yang disuguhkan bisa muncul dari imajinasi siswa atau sengaja disiapkan oleh guru. Misalnya, guru pintar menyediakan sebuah cerita untuk
dibaca di depan kelas pada saat teks atau bacaan menunjukkan dilema atau masalah. Guru pintar dapat berhenti dan melakukan diskusi mengenai masalah dalam cerita tersebut, sehingga semua siswa dapat mengenakan masalah dengan jelas. Kemudian guru pintar dapat menolakkan pernyataan-pernyataan pancingan yang membuat siswa berpikir tentang hal itu. Yang kedua yaitu memilih pemain atau pemain drama. Untuk memilih siapa saja yang akan menjadi pemain atau pemain dalam drama, siswa dan guru dapat melakukan musyawarah. Guru pintar dapat memiliki siswa yang sesuai untuk memainkan peran yang dibutuhkan. Beri kesempatan pada siswa yang berminat untuk mengajukan dirinya sendiri. Hal ini membuat siswa lebih percaya diri. Yang ketiga yaitu mendekorisasi panggung atau ruang kelas. Setelah semua pemain terpilih, guru pintar dapat melibatkan siswa lainnya dalam kegiatan mendekorasi kelas menjadi panggung pertunjukan. Hal ini sangat berguna untuk mengajarkan kerjasama kepada siswa, menunjukkan siswa menjadi pengamat atau observasi. Selain pemeran, guru pintar juga harus menunjukkan siswa sebagai pengamat. Yang keempat, memainkan peran. Permainan peran atau role playing dilaksanakan secara spontanitas. Mungkin pada awalnya banyak siswa yang mengalami kebingungan dalam memainkan peran atau bahkan tidak sesuai dengan peran yang seharusnya ia lakukan. Tidak menutup kemungkinan juga ada yang memainkan peran yang bukan perannya. Nah, disinilah peran guru dibutuhkan. Guru dapat menghentikan drama dan mengarahkan jalannya pertunjukan. Yang terakhir, diskusi atau evaluasi. Ketika ada hal yang menyimpang, kemudian guru menghentikan. Itulah pembahasan tentang pembelajaran sosial dari beberapa tokoh yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran sosial ini, semua tokoh menyebutkan bahwa perilaku dan perbuatan sosial itu dimasukkan ke dalam suatu pembelajaran dan beberapa langkah pun mengacu kepada bentuk kesosialan lebih besar ke bentuk sosial masyarakat atau perilaku lingkungan yang ada di lingkungan. Jadi mengikuti dari tingkah laku murid juga, dan murid diajarkan bahkan diajarkan untuk bermain role playing atau memainkan peran. Ada beberapa langkah yang menunjukkan murid sebagai apa ya, intinya dalam pembelajaran itu murid itu dianjurkan atau disuruh bukan disuruh sih, tapi lebih tepatnya diajarkan untuk memulai saling berinteraksi atau melakukan komunikasi terhadap sesama murid, dan itu menimbulkan perilaku sosial yang baik untuk murid itu ke depannya. Jadi menurut saya untuk pembelajaran sosial ini sangat tepat diterapkan untuk anak-anak, apalagi di Indonesia ini, karena mempunyai banyak latar belakang antar murid itu, atau latar belakangnya itu beda. Jadi itulah penjelasan tentang pembelajaran sosial dari kelompok 3 atau kelompok sosial ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada beberapa kesalahan atau pembacaan yang kurang berkenan di
hati para penonton yang nantinya akan saya upload di YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam dari kelompok 3. Salam. Hore. Hore. Yes. Yes, hidup Banjar. Stop recording.